mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Elohimmu, Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Elohimmu akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Elohim menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Engkau Bapa kami yang kudus, Engkau Bapa kami yang layak kami puji dan kami sembah. Perhiasan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku bersyukur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi dalam hadirat-Mu. Perhiasan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku bersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Muda Badani. Ya Yahweh, punya lagu besar, punya lagu hormat, keagungan, kemasyukuran, kedahsyatan, keajaiban. Engkaulah Elohim kami yang kami sembah, Elohim Abraham, Elohim Isa, Elohim Yakub, Elohim Nabi-Nabi Israel, Elohim orang-orang yang takut akan Yahweh. Tuhan, kami bersyukur Bapa di hari Sabat, hari kudus itu Engkau Tuhan memelihara umat Tuhan di tempat ini. Engkau telah memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan Bapa. Kami bersyukur Bapa. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan di dalam memuduskan hari Sabat. 6 hari kami bekerja Tuhan, masih banyak kesalahan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kami ingat maupun yang tidak kami ingat, yang kami sadari maupun tidak kesadari Tuhan. Ampuni ya Bapa. Biarlah darah-Mu yang kudus itu menyucikan kami kembali Bapa. Darah-Mu yang kudus itu melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Dan darah-Mu yang kudus itu melenyapkan segala kutuk-kutuk yang ada di dalam kehidupan kami. Dan darah-Mu Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami Bapa. Bapa, kami memulai ibadah kami. Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Hadirat-Mu setiap kami Bapa, sehingga kami ada sukacita, tenang dan damai sejahtera. Terlebih ya Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Segala kuasa-kuasa yang roh mengganggu, roh si Satan Tuhan, butakan mata si Satan, tulikan telinganya Tuhan, sehingga dia tidak Bapa mengganggu konsentrasi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengutus malaikat Tuhan untuk menjaga kami, itu dapat Tuhan memagari kami Tuhan dari kuasa-kuasa roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari berikan salam kepada kiri kanan, katakan selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua menyembah Tuhan, mari kita bersuka-cita. Haleluya, karena Dia hadir di tengah kita. Pujian yang sungguh buat Tuhan. Amin. Tuhan pilih kau
pujian semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada evangelis Bapak Yakub Sagan. Kita akan pujian ini bersama-sama, katakan bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, bunyi barui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah syukur, amin. Kehendakmu Bapa, Bapa sesuai dengan
Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik. Yahweh, Kristus Yesus Manusia, pencipta langit bumi dan segala isi, menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Semua itu oleh karena kemurahan-Mu kepada manusia. Namun Tuhan, karena kesalahan manusia, dosa manusia, yaitu kalau keluar dari tanah ini dan tidak layak menikmati apa yang Tuhan cipta. Namun Tuhan, kasih-Mu kekal, kasih-Mu abadi. Engkau datang sebagai manusia, lahir di kandang domba. Bahkan Tuhan, Kau dibesarkan, bahkan menyatakan kemuliaan di muka bumi. Diceritakan bagaimana kedahsyatan firman. Ya Tuhan, manusia itu boleh menyadari apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Namun pada akhirnya Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tanganmu dipaku, kakimu dipaku, kepalamu dimahkotai duri, lambungmu ditusuk tombak, menandakan bahwa Engkau sudah mati jika air dan darah keluar dari lambung. Ya Tuhan, Engkau diturunkan, dikuburkan di kuburan Yusuf sebelum hari Sabat, dan sesudah hari Sabat Engkau bangkit. Engkau menyatakan kemuliaan bahwa Engkau tidak bisa menahan. Dan Tuhan, keselamatan itu Tuhan telah berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami menikmati keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami hadir di tempat ini hanya mau untuk menyenangkan Tuhan, mau untuk melakukan firman kebenaran, mau untuk merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Perbarui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang ada saat ini. Ya Tuhan, kami boleh merasakan hidup yang baru di dalam kehidupan kami hari lepas. Bahkan Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Hamba-Mu yang mau menyampaikan adalah manusia biasa yang penuh dengan noda. Namun Tuhan, hamba datang kepadamu Tuhan, memohon ampuni dosa dan salahmu, sucikan kuduskan nama. Makanya layakkanlah hamba untuk menyampaikan firman kebenaran. Tuhan, sesudah kami mendengar, kami boleh mendapat kekuatan baru di dalam Yesus. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami. Manusia hidup bukan dari firman saja, bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau untuk mendengarkan firman kebenaran. Haleluya, amin. Shalom. Silakan buka kitab kita masing-masing, yaitu sesuai dengan apa yang saya sudah kasih, yaitu Keluaran 7 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin dan bangkit berdiri. Amin. Keluaran 7 ayat 1. Sudah dapat semua? Sudah. Kita baca bersama-sama dari kitab lain. 1, 2, 3. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Demikian, silahkan duduk. Saudara-saudara sekalian,
Kita sangat berbahagia karena kita boleh hadir di tempat ini. Kita merayakan Sabat yang kudus atau Sabat Tuhan. Karena Sabat itu adalah salah satu tanda perjanjian antara umat Tuhan dan umat Tuhan itu sendiri. Jadi orang mengenal kita bahwa kita adalah umat Yahweh adalah kita merayakan Sabat. Tapi yang tak merayakan Sabat ya bukan umat Yahweh. Benar atau tidak? Yaitu firman-Nya begitu. Saat ini banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya itu yang menjadi umat Tuhan? Iya kan? Ada salah satu perdebatan di stasiun televisi, yaitu TV One. Saya menyaksikan kemarin-kemarin. Karena apa? Karena apa ada perdebatan? Jadi kita perlu melihat apa makna dari apa yang kita tahu. Iya kan? Yang kita percaya itu bukan asal kita percaya, tapi kita mempunyai satu pegangan yang kuat, satu kepercayaan, satu keyakinan yang kokoh, yang benar. Jadi kalau nggak benar, apa yang dipertahankan? Iya kan? Jadi kebanyakan kalau kita memberikan salah satu sesuatu yang benar, kadang-kadang kalau dia sudah terbiasa mempergunakan itu, dia pasti menantang atau melawan atau dia bantah. Iya kan? Saya melihat itu saya lucu karena itu ditonton oleh di situ orang-orang profesor yang ada. Dan di situ ada satu yang berdebat mewakili bangsa Israel dan bangsa Yahudi, adalah orang Indonesia, wanita muda. Dia hanya cuma seorang wartawan. Nah disitulah yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang sebenarnya pendidik, mahasiswa semua di situ. Ketika mereka berdebat-debat, dia cuma kasih satu pertanyaan. Dan pertanyaan itu tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Dan dia bertanya, kepala profil, seperti apa jawabannya? Kasih jawaban. Tidak ada seorang pun. Dia berikan pertanyaan kepada mahasiswa. Ada mahasiswa yang bisa menjawab. Dan mahasiswa juga cuma angguk. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Karena apa? Dia bilang Israel itu sedikit. Iya kan? Satu rudal juga habis. Tapi pengumuman penyerangan ada yang ke sana, tidak ada laporan orang yang terluka. Bayangin tidak ada laporan orang yang terluka, kan lucu. Itu di media, itu di TV. Nah, bagaimana kita melihat kuasa Tuhan? Iya kan? Jadi begitu. Nah, inilah kita melihat tadi kesaksian Pak Johnson begitu panjang. Dan ada yang bertanya, ini kesaksiannya tentang apa? Nah, jadi kesaksiannya itu ya Pak Johnson aja yang tahu, karena semua nggak tahu. Iya kan? Nah, jadi begitu kita mau untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan asal mengikut Tuhan. Saya dulu juga orang tidak baik-baik. Iya kan? Saya datang Jakarta, saya orang tidak baik-baik. Tapi kenapa hari ini saya bisa menyampaikan firman? Saya bukan sekolah pendeta. Iya kan?
tapi saya bisa berbicara firman. Kenapa saya bisa berbicara? Karena saya berbicara tidak mau keluar dari apa yang ada. Kalau apa yang ada orang bertanya, lu tahu itu dari mana? Iya kan? Kalau saya berbicara orang tanya, pasti saya tahu itu dari sini. Seperti itu. Iya kan? Nah, kita ada saat ini, kita baca firman ini sangat aneh kan? Ataupun sangat luar biasa kalau orang dengar. Kalau Bapak Ibu diangkat jadi Elohim atau jadi Tuhan, kira-kira mau nggak di antara Bapak Ibu? Pak Johnson mau nggak diangkat jadi Tuhan? Kalau ini kan yang ngangkat itu berarti Yahweh. Enggak, maksudnya saya tanya Pak Johnson, jangan jelaskan. Saya tanyanya Pak Johnson mau nggak gitu. Mau, Pak. Nah, ya udah jawabannya begitu. Kalau mau udah. Nah, jangan jelaskan ya. Nanti kita panjang lagi. Jadi kalau Pak Dahlan mau nggak Pak Dahlan? Pak Dahlan kira-kira mau nggak? Iya. Jadi kalau kita, karena kita sebagai manusia jadi satu dalam dua, kadang-kadang kita tidak bisa mampu menjawab atau mampu untuk menjawab segala sesuatu. Iya kan? Jadi, tapi kalau panggilan Tuhan tidak bisa kita tolak. Iya kan? Nah, kalau minggu kemarin atau sahabat-sahabat yang lalu, saya menyampaikan firman tentang apa? Tentang Samuel dan Saul. Samuel di 1 Samuel 13, perbuatanmu itu bodoh. Iya. Judulnya. Jadi Keluaran 13 ya. Iya. Keluaran 13 ayat 13. Ah. 1 Samuel 13 ayat 1 Samuel 13 ayat 13, ya kan? Bukan Keluaran. Jadi itu tentang bagaimana Samuel berkata kepada Saul. Ya kan, saya tanya panjang lebar supaya kita tuh lebih tahu, tidak tersesat atau tidak gagal paham. Ya kan? Saya tanya, Saul itu suku apa? Dari suku apa? Jangan Pak Dahlan jawab. Dari suku apa Pak Johnson? Saul itu dari suku Efraim. Kalau Efraim itu siapa? Efraim itu anaknya Yusuf. Iya nggak Pak Dahlan? Samuel Saul Itu Saul. Saul ya. Iya. Saul. Apa? Saul Benyamin, Pak. Saul Benyamin. Saul sorry. Saul itu Benyamin. Iya kan? Saul itu Benyamin. Terus bapaknya namanya Kis. Iya kan? Kalau Samuel bapaknya namanya Elkana. Iya kan? Dari suku Dan suku siapa? Dari suku apa? Suku Efraim. Efraim itu anaknya Yusuf. Yusuf anaknya 2 orang. Siapa dengan siapa Pak Dahlan? Manase sama Manase sama Efraim. Itu anaknya Yusuf. Iya. Nah, itu dia dari suku itu. Nah, jadi kenapa mereka dipilih menjadi salah satu di dalam tangan Tuhan? Iya kan? Kalau Saul bapaknya namanya Kis, iya kan? Dari suku Benyamin, suku yang paling kecil, iya kan? Nah, tapi dipilih jadi raja, iya kan? Karena Saul itu orang yang tampan. Dalam sukunya itu dia cakap,
dia kelihatannya elok, ya kan? Makanya dia menjadi salah satu pilihan. Tapi prosesnya itu ya kadang-kadang aneh, ya kan? Dia sampai kehilangan bapaknya, kehilangan keledainya, kemudian dia cari, mereka cari-cari, dia sama bujangannya itu kan, dan akhirnya mempertemukan dia sama Samuel. Dan ujung-ujungnya itu dia apa? Diberkati atau di ini supaya jadi raja. Ya kan? Akhirnya dia jadi raja benaran. Tapi kenapa dia sampai keturunannya habis? Saul itu keturunannya habis. Anak-anaknya mati semua, dibunuh, termasuk Jonathan. Kenapa? Karena dosa dia. Karena dia melanggar kehendak Tuhan. Makanya hati-hati. Kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan sampai melanggar kehendak Tuhan. Ya kan? Kenapa dikatakan harus ada pertobatan? Karena itulah Tuhan datang bukan mencari orang benar dan diselamatkan, tapi orang berdosa dan bertobat. Kalau tahu bahwa itu dosa, ya bertobat. Tinggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Itu yang penting. Jangan sampai balik kepada hidup yang lama, nanti akibatnya kayak siapa? Kayak Saul. Keturunannya habis, nggak ada keturunan dia lagi. Anak cucunya habis, termasuk anak yang dinikahi siapa? Dinikahi siapa? Ada yang kawin sama siapa? Ada yang kawin sama Daud, tapi itu juga habis keturunannya. Karena apa? Karena dosa, karena pelanggaran, karena tidak taat. Makanya kita diwajibkan supaya kita taat. Kita ada di sini karena kita mau taat. Kenapa Musa diangkat sebagai seperti yang tadi kita baca? Dia akan ditunjuk sebagai seperti Elohim bagi siapa? Bagi Firaun. Firaun itu adalah seorang raja. Firaun itu adalah raja di mana? Raja di Mesir. Mesir itu pertama, ya kan kita tahu Yusuf. Yusuf itu siapa? Anaknya Yakub, ya kan? Berarti dia generasi ke berapa? Kan kalau Abraham generasi ke 20, Ishak 21, Yakub 22. Berarti Yusuf 23. Hitung aja begitu kan. Nah disinilah orang yang taat pasti diberkati Tuhan. Orang yang taat pasti dituntun. Tapi jangan sampai mengabaikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus setia. Itu yang penting. Karena di dalam firman juga katakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan itu harus dikerjakan, bukan hanya sekedar kita bayangkan Saul, Musa ini. Musa adalah bapaknya namanya siapa? Padahal jangan jawab. Bapak Musa namanya Amran, ibunya kan namanya siapa? Yokebed. Dia adalah suku apa? Suku Lewi. Lewi itu adalah anak dari siapa? Lewi itu anak dari siapa? Lea. Ya anak dari Lea, anak Yakub juga kan? Iya kan? Turunan Yakub. Jadi Musa itu
bapaknya namanya Amram, ibunya namanya Yokabed. Dan dia mempunyai saudaranya 3 orang. Satu namanya Harun, abahnya, dan satu namanya Miriam, saudara perempuan. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, itulah kita harus tahu ceritanya. Jadi Musa itu karena ketaatan. Kenapa ketaatan? Pertama kali Tuhan memanggil dia itu dari mana? Dia dia sudah waktu dipanggil sudah nikah atau belum? Sudah nikah atau belum? Belum. Lari kemudian ya, baru nikah. Belum. Iya. Kalau dipanggil ya mungkin, kalau menurut saya ya, dia sudah nikah. Karena pertemuan dia pertama, dia mengembalakan kambing-kambing siapa? Yitro. Ya, Yitro. dia mengembalakan kambing-kambing bapak apa? Mertuanya milik kambing domba Jitro. Nah, disitulah dia berjumpa dengan Tuhan pertama kali. Benar nggak? Benar nggak? Nah, saat itu dia melihat apa? Semak duri terbakar. Semak duri terbakar, tapi tidak hangus. Iya kan? Kemudian dia bilang, coba saya menyimpang ke sana untuk saya melihat itu. Di saat itulah Tuhan berkata kepada siapa? Musa. Kepada Musa. Musa, jangan ke sini dengan kaki yang berkasut, tapi tanggalkan kasutmu, karena tempat ini adalah kudus. Bapak Ibu yakin di sini ada tempat kudus? Yakin. Makanya tinggalkan kasut di bawah. Bapak Ibu tinggalkan kasut di bawah enggak? Siapa yang pakai kasut di sini? Tidak ada kan? Jadi disinilah kita menghargai Tuhan. Kita mau untuk menyembah Tuhan dengan kekudusannya, kita tinggalkan kasut kita di bawah supaya berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah salah satu firman. Itu firman, bukan main-main. Iya. Nah, jadi itulah pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan. Nah, kemudian dia katakan, aku akan mengutus engkau untuk menuntun, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya kan? Musa menolak atau tidak? Pertama menolak. Gimana? Coba baca Pak Dalan, baca Keluaran 3 ayat mulai 13. Keluaran 3 ayat mulai ayat 13 atau 12? 13 lah. Keluaran 3 ayat 12. 13. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada, telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Ya, sekian. Jadi tadi kan kita bilang Musa menolak atau tidak?
Tapi Musa tidak menolak. Sesungguhnya dia bilang apa? Ayat 13. Aku datang ke Panis dan Ya. Sesungguhnya aku akan datang. Keluaran 3 ayat 13. Ini Keluaran. Ya. Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Elohim, tetapi apabila aku mendapati orang Israel dan itu dari 12 siapa? Dahlan. 13 tadi. 13. Ya, dari 13. Lalu Musa berkata kepada Elohim, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Elohim nenek moyang telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Jadi inilah pertama kali Tuhan memberikan namanya. Tapi di situ kan dia bilang, aku adalah aku. Kenapa dia bilang begitu? Itulah terjemahan lain. Karena di bawah dikatakan, inilah namaku dan sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan memberikan namanya, bukan aku adalah aku. Itu adalah terjemahan lain. Nah, makanya lihat kembali ke kamus Alkitabnya, di situ mereka jelaskan salinan nama Tuhan bangsa Israel. Namanya siapa? Yahweh. Di kitab lain itu ada di dalam kamusnya. Nah, jadi itu pertama kali Tuhan memberikan namanya kepada Musa. Dan kalau di firman yang lain dia bilang nenek moyang ayahmu dan ibumu. Aku tidak pernah memberikan namaku kepada nenek moyang ayahmu. Jadi inilah pertama kali Tuhan memberikan namanya kepada Musa. Kenapa harus diberikan kepada Musa? Ya kan? Karena kesetiaan Musa. Akhirnya Musa menjadi salah satu pilihan di dalam tangan Tuhan. Kemudian dia kembali ke mana? Kembali bertemu dengan Firaun. Iya kan? Dia bertemu dengan Firaun dan Tuhan membuat mujizat-mujizat yang sebenarnya semua orang menyaksikan itu. Iya kan? Semua orang menyaksikan itu. Itu karena apa? Kalau saat ini kita dengar perang terjadi di mana-mana. Perang terjadi. Maksudnya perang terjadi di Israel. Iya kan? Melawan Israel sama Amerika menyerang Irak. Dan kemudian banyak orang takut tentang hal itu. Ada yang mengutuk, ya kan? Kalau di TV kan ada yang memberkati, ada yang membela. Ya kan? Nah, sekarang posisi kita. Kalau kita tahu kemarin yang saya lihat perdebatan itu cewek itu dia katakan apa? Israel itu adalah negara yang sangat kecil. Satu rudal aja sudah habis. Tapi kenapa hari ini
Dan bukan hari ini, tapi dari dulu itu sudah diserang. Ya kan? Tapi tidak pernah dia katakan dia mundur. Ya kan? Nah, disinilah kita melihat orang banyak yang takut. Ya kan? Takut tentang hal itu. Bapak Ibu takut nggak? Sekarang katanya stok minyak kita 21 hari ke depan. Kalau habis gimana kira-kira? Hah? Ya kata orang naik sepeda. Ya kan beli gas LPG juga nggak ada, jadi beli kompor listrik supaya bisa masak. Tapi kalau kita umat Tuhan, jangan takut. Karena firman itu sudah ada. Akan terjadi peperangan di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa. Akan terjadi gempa bumi. Ya kan? Akan terjadi permusuhan. Ya kan? Tapi itu Tuhan katakan itu menjadi tanda-tanda awal. Ya kan? Tapi tanda akhir itu apa? Nah, kita sesuai firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan. Ya kan? Anak pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Nah, yang kita harus tahu itu apa? Coba. Bapak Ibu. Yang tahu itu apa? Tanda-tanda. Tandanya apa? Iya, kan firman dia bilang terjadi peperangan gempa bumi itu baru awal. Ya kan? Tapi akhirnya apa? Nah, akhirnya itu yang kita harus tahu. Tanda akhir itu apa? Makanya siap-siap Bapak Ibu. Ya kan? Kalau semua bangsa di bumi sudah marah, ya kan? Akan terjadi satu perang yang sangat dahsyat. Ya kan? Dan sesuai firman Tuhan bahwa langit di atas akan ditutupi dengan pesawat. Itu kata orang-orang modern kan. Dan saat itulah baru kita melihat apa yang terjadi. Dia bilang akan terjadi gempa bumi yang belum pernah terjadi. Gempa bumi yang di mana? Sibolga di Aceh. Itu enggak seberapa. Dia bilang yang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi itu apa yang nanti akan terjadi? Benda-benda langit akan jatuh. Benda langit itu apa? Benda langit itu apa? Bulan dan bintang, matahari itu jatuh. Nah, bagaimana bumi itu masih ada? Akan terjadi gelap gulita yang sangat gelap. Tidak ada terang sama sekali. Dan saat itu baru nyata bahwa dia datang di awan-awan. Kalau dia datang sebagai terang, semua mata akan memandang. Itu tanda terakhir. Jadi bangsa pilihan Tuhan dia adalah tanda terakhir untuk dunia. Makanya firman kata, siapa yang memberkati akan diberkati, siapa akan mengutuk akan dikutuk. Kita baca di dalam, tadi Pak Dahlan udah baca Keluaran 3 ayat 3. Yohanes 5 ayat 4, seorang bacakan untuk kita. Yohanes 5 ayat 4.
Pak Tony bacakan untuk kita. Firman Tuhan Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah. Itu berapa, Pak? Yohanes 5 ayat 4. Lukas 1 Yohanes 5 ayat 46. Bukan 46. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ya, silakan duduk. Itu kata siapa yang begitu? Itu yang berkata itu adalah Yesus HaMasiah. Ya kan? Jadi Musa juga sudah menulis tentang kedatangan Yesus HaMasiah. Nah, kenapa Musa itu menulis segala sesuatu? Jadi apa yang diterima itu pasti ditulis. Nah, kebanyakan orang itu percaya apa yang ditulis, tapi mereka tidak percaya tentang apa yang akan datang. Makanya kalau kita lihat perdebatan kalau di Edis TV, kalau kita lihat kan, dia bertanya, Nabi terakhir itu siapa sebenarnya? Mereka jawab sesuai dengan apa yang mereka tahu. Nah, itu disebut Nabi terakhir. Tapi yang akan datang lagi untuk menghakimi manusia, siapa? Yaitu Nabi enggak? Nah, makanya orang mereka bingung. Ini bilang Nabi terakhir, tapi ada datang lagi Nabi. Itu Nabi apa bukan? Mereka bilang dulunya Nabi, tapi sekarang bukan Nabi. Makanya membingungkan orang. Jadi segala apa yang kita pelajari kita harus tahu. Dan kita lihat-lihat itu punya manfaat supaya kita mengerti apa yang sebenarnya kita harus tahu. Makanya kita lihat ini, Musa adalah utusan Tuhan. Ya kan? Kenapa diutus supaya menjadi Tuhan untuk Firaun? Kenapa? Kenapa di apa? Diapain Musa supaya jadi Tuhan untuk Firaun? Jadi Tuhan menunjuk Musa sebagai Tuhan untuk Firaun. Kenapa? Supaya menyelamatkan umat pilihannya. Nah, kenapa umat pilihannya? Terus apa harus ke Firaun itu? Dia buat apa untuk Firaun? Makanya terjadi tanda-tanda mujizat. Iya kan? Supaya rencana Tuhan supaya Musa itu bisa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya diberikan, ya kan? Diberikan apa? Diberikan apa? Tula-tula. Iya kan? Itu tula itu dari Tuhan atau dari Musa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Terjadi dan disaksikan oleh siapa?
Mesir, Raja Mesir. Disaksikan oleh Firaun. Iya kan? Dan yang tulah pertama itu apa? Tulah pertama. Tulah pertama apa? Mata. Air menjadi darah. Kedua apa? Kedua apa, Pak? Kedua apa? Kedua itu lalat pikat. Itu tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk menghadap Firaun. Nah, walaupun ada air itu menjadi darah, sekalipun Musa katakan kepada Firaun begitu, tapi dia tidak lepaskan. Karena apa? Karena apa? Tuhan sendiri mengeraskan hati Firaun. Kenapa dia mengeraskan? Kenapa? Supaya orang Mesir dan Firaun itu sendiri melihat mujizat-mujizat Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan, tanda-tanda Tuhan. Ketiga itu apa? Ketiga itu nyamuk. Keempat apa? Keempat lalat pikat. Kelima penyakit sampar pada binatang atau ternak. Dan keenam adalah bara atau bisul, ya kan? Dan ketujuh adalah hujan es. Kedelapan belalang. Itu kenapa Tuhan buat itu? Tapi sampai Firaun dia tidak melepaskan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, ya kan? Nah, disitulah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Ya kan? Kadang-kadang salah satu titik yang sebenarnya membuat kita untuk kita melihat, oh ini kok terjadi begini. Nah, makanya kadang-kadang orang menyatakan begini, bagaimana tidak ada cobaan kalau dia bisa melihat mujizat Tuhan? Ya enggak? Kalau Bapak Ibu mendapat cobaan atau penderitaan, Bapak Ibu berdoa enggak? Doa. Pasti berdoa kan? Terus apa Bapak Ibu punya kemauan atau punya kerinduan? Saat dia sakit, dia berdoa. Pasti dia rindu supaya dia bisa sembuh. Itulah kerinduan. Nah, inilah Tuhan membuat mujizat-mujizat supaya Firaun itu menyaksikan. Dan 8 adalah apa? 8 tadi belalang. Belalang. Dan ke-9 adalah Gelap gulita. Nah, jadi itu tula-tula itu dibuat Tuhan. Salah satu yang dibuat sebenarnya supaya manusia itu melihat. Iya kan? Dan yang terakhir adalah kematian anak sulung. Anak sulung mati. Bukan pada manusia saja, tapi ternak atau piaraan semuanya sama. Anak-anak sulungnya mati. Nah, disitulah Tuhan meletakkan salah satu janji Tuhan untuk umat manusia. Nah, disitulah dia memerintahkan kepada umat Tuhan apa? Bapak Yahweh memerintahkan untuk apa? Menyembelih domba yang umur setahun, yang tidak bercacat dan celah, dan darahnya dioleskan di ambang pintu.
Nah, dan setiap malaikat maut lewat, yang darahnya dioleskan akan melewati. Nah, itulah yang disebut apa? Paskah atau Pesak. Jadi Paskah artinya melewati. Berarti Paskah pertama yaitu di Mesir. Itulah Paskah. Jadi Paskah itu ada pengorbanan anak domba. Setiap ambang pintu yang dioleskan oleh darah anak domba, berarti malaikat maut melewati itu. Jadi Bapak Ibu, Paskah atau Pesak artinya melewati. Nah, sampai saat ini Paskah masih dirayakan? Masih dirayakan. Nah, saat itu Tuhan memerintahkan kepada Musa, dan Firaun juga memberikan berita untuk mereka bangsa Israel cepat-cepat keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan membuat apa kepada umat atau bangsa Mesir? Tuhan membuat umat atau bangsa Mesir berbaik hati. Nah, membuat mereka berbaik hati. Jadi Tuhan itu bisa membuat orang yang sebenarnya menjadi musuh kita menjadi teman kita sendiri. Dan dia akan bisa melayani kita sendiri. Akhirnya apa yang mereka lakukan untuk bangsa Mesir, bangsa Israel? Memberikan apa yang mereka punya, emas, perak, perunggu, bahkan makanan. Ya kan? Nah, itu nyatanya apa? Diberikan kepada mereka. Waktu bangsa Israel di tengah perjalanan, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka akan membuat kemah-kemah pertemuan. Dengan apa? Tiangnya itu bersalutkan emas. Itu menandakan bahwa mereka bawa sangat kekayaan yang dari Mesir. Nah, itulah bagaimana Tuhan menginginkan segala sesuatu. Musa dijadikan sebagai Tuhan untuk Firaun, supaya dia menunjukkan mujizat-mujizat Tuhan kepada Firaun. Akhirnya dia bisa menuntut bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, dari tanah Mesir keluar pada tengah malam dengan membawa makanan apa adanya, yaitu apa? Roti tidak beragi. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Lot? Bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Lot? Apa yang dihidangkan Lot kepada malaikat Tuhan? Dia membakar, kasih mereka roti yang tidak beragi. Saat Sodom dan Gomora mau dihanguskan, malaikat Tuhan itu datang kepadanya. Dia mengundang mereka mau tidur di lapangan, tapi dia mengundang mereka masuk ke dalam rumahnya dan dia menyediakan makanan. Makanan itu apa? Roti yang tidak beragi. Hari ini Bapak Ibu masih merayakan roti yang tidak beragi? Itu perayaan ketetapan untuk selama-lamanya. Supaya apa? Kita mengingat apa yang Tuhan pernah buat untuk manusia. Ketetapan untuk hukum ketetapan dan perjanjian. Kenapa ada hukum ketetapan dan perjanjian? Supaya manusia itu hidup taat kepada Tuhan. Iya kan? Nah, mari kita baca di dalam itu supaya kita mengerti
di dalam Keluaran apa yang tentang Tuhan berikan hukum ketetapan kepada Abraham. Padahal Keluaran berapa padahal? Bapak Ibu silakan cari, jangan. Ya silakan bacakan Ibu. Pak Trisno bacakan. Sudah temukan? Gimana Pak? Berapa? Kejadian 26 ayat 5 katanya. Kejadian 26. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara pesanku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku, dan hukum-hukumku. Ya, benar. Jadi itu apa yang diberikan Tuhan untuk manusia. Kenapa harus Abraham mendengarkan itu? Hukum, ketetapan, dan perjanjian Tuhan. Karena dia mengingat hukum. Dia mau untuk melakukan ketetapan. Makanya ada ketetapan. Jadi Paskah itu merupakan ketetapan atau bukan? Roti tidak beragi itu merupakan ketetapan atau bukan? Makanya itu ketetapan-ketetapan itu kita tetap pegang teguh untuk selama-lamanya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin Pak Dahlan sampaikan apa? Bagaimana bangsa Israel berperang melawan Amalek. Itu sudah sampai tanah Kanaan atau masih dalam perjalanan? Masih perjalanan. Itulah pertama kali bangsa Israel berperang. Iya kan? Pertama Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir kan? Iya kan? Melewati apa? Malaikat maut melewati mereka. Kemudian mereka cepat-cepat keluar dengan membawa roti yang tidak beragi. Selama 7 hari perjalanan mereka makan roti yang tidak beragi. Sesudah itu Tuhan memberikan apa? Mereka menyeberang dulu laut. Menyeberang dulu atau perang dulu? Nyebrang. Mereka menyeberang laut Keberau. Nah, sesudah baru mereka membuat kemah pertama kali, kemah pertemuan. Nah, itu sesudah itu terjadi perang melawan bangsa Amalek. Kalau Amalek itu turunan siapa? Kemarin kan kita sudah baca. Esau. Adalah turunan Esau itu sendiri. Jadi sebenarnya itu sama saudara sama saudara berperang. Tapi itulah yang ditentukan Tuhan supaya lihat keajaiban Tuhan. Jadi hari ini kita tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah. Tuhan bisa membuat seperti kita minggu kemarin, foto saya kemarin,
Tuhan bisa memilih Saul. Tapi saat itu pun dia bisa mengambil kembali roh yang ada padanya. Karena apa? Karena dia tidak taat. Demikian pun Musa. Jadi kita tahu bahwa yang bisa masuk sampai ke tanah Kanaan, bangsa Israel berapa tahun dalam perjalanan? 40 tahun. 40 tahun dalam perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu semua orang yang keluar dari Mesir semuanya mati. Yang tinggal hidup itu yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya kan? Dua orang yang masuk sampai ke tanah Kanaan. Nah itulah, siapa itu Yosua? Yosua adalah tangan kanan Musa sendiri. Ya kan? Dia sangat taat, dia sangat tertib, sangat sungguh-sungguh. Makanya di dalam kehidupan kita harus tahu apa yang ditetapkan Tuhan menjadi hukum Tuhan dan apa yang dijanjikan Tuhan, supaya kita bisa sampai ke tanah perjanjian atau yang dijanjikan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita harus selalu siap selalu, supaya kita saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita dalam keadaan siap. Siap itu apa? Melakukan segala hukum ketetapan dan perintah Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Segala puji syukur kami naikkan ke depan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh yang hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami, memberkati kami, cukupi segala kebutuhan hidup kami. Kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan kami boleh belajar tentang firman-Mu. Hamba yang menyampaikan ada tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyempurnakan hingga umat pilihan-Mu atau Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini mulai merasakan kasih kuasa yang datang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Haleluya. El Gibor, El Elyon, lewatkan
Kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.